Bismillahirrahmanirrahim. Bayang-bayang su'ul khotimah. Saudaraku, pada saat menyebutkan peristiwa pasca kematian, nuansa berat, sakit, pedih, dan sekarat akan terasa ringan. Ini akan terjadi jika seorang manusia takut jika kematiannya su'ul khotimah. Hal ini seperti yang dikatakan At-Sauri, tiada peristiwa yang paling aku takuti daripada sakratul maut. Aku takut dibebani siksa yang teramat berat. Aku memohon keringanan, tetapi tidak diberikan oleh Allah. Sehingga aku pun tertimpa ujian yang luar biasa. Sufyan As-Sauri menangis dari malam hingga pagi. Ketika pagi menjelang, Sufyan ditanya, Apakah semua ini karena engkau takut pada dosa? Sufyan mengambil segenggam tanah dan berkata, Dosa itu lebih remeh daripada ini. Aku menangis karena takut mati su'ul khotimah. Sebuah pemahaman yang agung. Seseorang takut tertipu oleh dosa-dosa yang dalam persangkaannya sangatlah kecil dan telah diampuni Allah. Padahal persangkaan semacam itu bisa menghalangi dirinya dari husnul khotimah pada saat ajal menjemput. Imam Ahmad menuturkan mengenai Abu Darda. Ketika Abu Darda sekarat, ia pingsan. Saat siuman, ia membaca firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awwala marratin wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Yang artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat. Quran Surat Al-An'am ayat 110. Oleh karena itu, generasi terdahulu sangat takut kalau dosa akan menghalangi mereka dari mati husnul khotimah. Ketahuilah bahwa su'ul khotimah itu tidak akan terjadi pada orang yang istiqomah dalam kebaikan secara lahir dan batin. Sampai detik ini belum pernah terdengar su'ul khotimah terjadi pada mereka. Akan tetapi su'ul khotimah hanya akan terjadi pada orang-orang yang rusak akidahnya, terus-menerus melakukan dosa-dosa besar atau sengaja melakukan dosa besar. Maka ketika maut menghampiri, ia belum sempat bertaubat. Maut menjemputnya sebelum ia memperbaiki suara hatinya. Dalam hal ini, setanlah yang lebih beruntung dengan peristiwa tersebut. Ia terenggut nyawanya pada saat hantaman yang dahsyat. Na'udzubillah. Saudaraku, engkau mungkin bisa melihat keadaanmu sendiri saat kematian mendatangimu. Tetapi jika Allah masih menangguhkan kematianmu, itu tak lain supaya engkau bisa melihat keadaan orang lain yang lebih dahulu menemui ajal yang terasa menyesakkan dan mengguncang. Kematianmu akan menghampiri sebentar lagi atau setelah beberapa saat. Lihatlah kondisi orang yang lebih dahulu dijemput maut dan belajarlah dari peristiwa mereka. Ketika kematian menemui Sulaiman At-Taimi, seseorang berkata, Berbahagialah, sungguh engkau adalah orang yang giat dalam ketaatan kepada Allah. Sulaiman berkata, Jangan berkata begitu, sungguh aku tidak tahu apa yang akan Allah berikan kepadaku. Sesungguhnya Allah berfirman, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Quran Surat Az-Zumar ayat 47.
Sahabat yang lain berkata, mereka mengira telah melakukan amal baik, namun ternyata mereka mendapatinya sangat buruk. Ummu Darda berkata, ada seseorang meninggal dunia secara husnul khotimah. Mengenai hal itu, Abu Darda berkomentar, selamat, sungguh senangnya jika aku berada di posisi mayat itu. Mengetahui itu, Ummu Darda pun menanggapi demikian. Namun Abu Darda menambahkan, apakah engkau tidak tahu bahwa seorang manusia bisa saja pagi harinya menjadi mukmin dan sore harinya munafik? Imannya terenggut sementara ia tidak merasa. Aku iri terhadap ganjaran apa yang dianugerahkan pada mayat daripada harus berlama-lama di dunia sembari sholat dan puasa. Saudaraku, aku memohon kepada Allah supaya diberi keteguhan dalam mengamalkan agama ini. Setiap saat kita sering mendengar ada berita orang-orang yang meninggalkan jalan hidayah dan tergelincir ke jalan yang sesat atau murtad. Na'udzubillah. Sebuah berita yang menggetarkan tubuh dan membuat ngeri pikiran. Itu adalah ujian yang sangat besar dan musibah yang berat. Seorang manusia bisa saja berubah dari kondisi yang baik kemudian menjelma menjadi buruk. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari hal tersebut, menjaga kita tetap hidup dalam keadaan muslim dan meninggal masih menyandang keislaman. Ketika Abu Al-Munkadir sekarat, ia menangis. Ia pun ditanya, mengapa engkau menangis? Ia menjawab, demi Allah, aku tidak menangis karena sebuah dosa yang secara sadar memang kulakukan. Tetapi aku khawatir telah melakukan suatu dosa yang kuanggap remeh, namun ternyata besar di mata Allah. Demi Allah, di antara hal itu terdapat pelajaran. Kita mungkin telah ditinggal oleh bapak dan anak. Kita pun melihat bagaimana mereka dibantali dengan gumpalan tanah, dihamburkan tanah ke atas tubuh mereka, yang lahat yang sempit dan mengerikan ditutup. Ironisnya, kita justru tidak merasa khawatir terhadap peristiwa maut yang bakal kita hadapi, jembatan yang bakal kita seberangi, dan jalan apakah yang akan dilewati. Hasan al-Basri menangis ketika menjelang ajalnya dan ia berkata, napas pendek yang lemah, maut yang menakutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita adalah milik Allah dan kita pasti akan kembali kepadanya. Jika sekarang engkau mulai berpikir mengenai kematian yang berada di ambang pintumu dan malaikat maut meminta tubuhmu, niscaya engkau akan tahu betapa ngerinya akhir hidupmu hingga tiba saatnya menghadap Allah telah menjalani hidup di dunia ini. Waktu dosa dan kebaikan akan dihitung. Itulah perhitungan yang sangat detail yang tidak akan melewatkan amal sebesar biji zarah pun. Tiada sesuatu yang kecil atau besar kecuali semuanya tercatat rapi dalam buku catatan. Abu Hazm pernah ditanya, bagaimanakah kondisi hamba saat datang menghadap Allah? Ia menjawab, orang yang taat kedatangannya seperti datangnya seorang perantau kepada keluarga yang begitu merindukannya. Adapun orang yang bermaksiat, kedatangannya serasa seperti datangnya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya yang murka. Saudaraku tercinta, hiduplah dengan apa yang kau punyai dengan tenang. Di bawah naungan istana-istana menjulang, berusahalah pada saat pagi dan petang. Jika jiwa-jiwa terguncang di dalam berdebarnya dada, saat itu ketahuilah secara nyata, hidupmu yang dulu berada dalam buayan hanyalah tipu daya. Sadaqallahul azim.